إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu berusaha untuk selalu melakukan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu menjauhi apa saja yang larang Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya ma'asyiral muslimin, apabila kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak sekali kebaikan dan keutamaan yang banyak kepada kita. Sebagaimana Allah tegaskan hal itu dalam firman-Nya di surat Al-Anfal pada ayat 29. Allah taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Allah Ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan kepada kalian furqan, pembeda. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Demikian pula Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah adalah yang mempunyai karunia yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan kepadanya beberapa kebaikan dan keutamaan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita furqan, yakni pembeda. Apa itu? Nanti akan dijelaskan. Kemudian juga Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Demikian pula Allah akan berikan kepada kita karunia yang sangat banyak. Adapun maksud apa itu Al-Furqan yang dimaksud dalam ayat ini? Kalau dalam bahasa Indonesia Al-Furqan maknanya pembeda. Tetapi makna yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan manittaqallaha bi fi'li awamirihi wa tarki zawajirihi wuffiqa lima'rifatil haqqi minal batil. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya,
maka dia akan diberi taufik oleh Allah Ta'ala, diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk mengenal dan mengetahui mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Jadi Al-Furqan yang disebutkan dalam ayat ini yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa adalah berupa hidayah atau petunjuk atau ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, yang dengan itu seseorang akan bisa membedakan mana perkara yang baik dan yang buruk, mana perkara yang hak maupun yang batil. Ma'asyiral muslimin, inilah di antara keutamaan yang akan diperoleh bagi mereka yang benar-benar mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan selalu berusaha menjauhi larangan-larangan Allah, demikian pula melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala semampu kita. Dan oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita dan menegaskan dalam firman-Nya, wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah dan sadarilah pula bahwa sungguhnya kita yang saat ini masih hidup di dunia ini, berapapun saat ini umur kita, sungguh kita semua pasti akan mati. Dan kita hidup di dunia ini, ma'asyiral muslimin, hanyalah sebentar saja. Karena itu hidup yang sebentar ini gunakan dan manfaatkan sebaik-baiknya selagi kita masih diberikan kesempatan hidup, yaitu dengan kita banyak beribadah dan melakukan amal-amal saleh. Karena sungguh kalau kita sudah mati, ma'asyiral muslimin, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal saleh, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal-amal kebaikan. Padahal ma'asyiral muslimin, amal saleh atau amal kebaikan yang kita lakukan selama kita masih di dunia ini, itulah sesungguhnya bekal utama yang akan kita bawa nanti di akhirat. Yakni setelah kita mati, kita tidak bawa sangu apapun, berupa harta, berupa jabatan, berupa keluarga, atau apapun namanya dalam urusan dunia. Tetapi yang kita bawa hanyalah berupa amal-amal kita, berupa ibadah, berupa amal saleh dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, sekali lagi, hidup kita di dunia sebentar, dan semuanya pasti akan mati cepat ataupun lambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahala kalian. Karena itu kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa yang di akhirat nanti dia diselamatkan atau dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itu sungguh adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia adalah hanyalah kesenangan yang menipu saja. Dalam ayat yang lain pula, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingatkan kita di surat Al-Ankabut pada ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nah, di samping itu ketahuilah pula, kalau nanti kita sudah mati, tidak ada bekal yang bisa kita bawa kecuali setelah kematian adalah berupa amalan soleh. Dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah menyatakan, wa tazawwaju fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah Ta'ala, berbekalah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena itu bertakwalah kalian semua kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu istiqomah
dalam beramal soleh sampai akhir hayat kita nanti, sehingga di akhir hayat nanti amal soleh itulah yang menjadi bekal bagi kita untuk menuju pada kehidupan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah dan sadarilah pula bahwa sungguhnya semua amal yang kita lakukan saat ini di dunia ini, baik atau buruknya, pasti semuanya itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah banyak menyebutkan hal itu dalam firman-Nya. Nah, ma'asyiral muslimin, di surat Al-Jasiyah pada ayat 15, Allah mengingatkan kepada kita, "Man 'amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha, tsumma ila rabbikum turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, yang dia akan mendapat pahala dengan sebab amalannya dia sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, sebaliknya siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, sungguh hal itu pun akan menimpa kepada dirinya sendiri, yakni balasan dosa-dosanya akan mengena dirinya sendiri. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kalianlah kalian semuanya itu akan dikembalikan. Demikian pula ma'asyiral muslimin, dalam surat An-Nahl pada ayat ke-97, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengerjakan amalan saleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dalam keadaan ia beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Di samping itu, kemudian kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada amal-amal yang telah mereka kerjakan itu sendiri. Iya, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita, amal apapun yang kita lakukan, termasuk kebaikan yang kita lakukan, semuanya pasti akan diberikan balasan. Baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang tersembunyi di langit maupun di bumi, sedikit ataupun banyak, semuanya pasti akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah taala ingatkan hal itu, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Luqman, ketika Luqman memberikan nasihat kepada putranya, Allah taala sebutkan nasihatnya tersebut. Dia mengatakan, "Ya bunayya, innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir." Luqman berkata kepada putranya, "Wahai anakku sayang, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan yang seberat biji sawi atau sesuatu yang sangat kecil, dan ia berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, pasti Allah akan mendatangkan balasannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui." Ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala juga berfirman di dalam ayat Quran yang sering kita dengar, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah Ta'ala menyatakan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, yakni sesuatu yang sangat kecil dan ringan, pasti dia juga akan mendapatkan balasannya. Dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian pula siapa yang mengerjakan kejahatan atau kejelekan seberat dzarrah, maka dia pun akan melihat balasannya pula. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, ayat-ayat yang mulia itu menunjukkan amal apapun yang kita lakukan, baik atau buruknya, kecil ataupun besarnya, sedikit ataupun banyaknya, ringan atau beratnya, semuanya pasti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kembali kepada kita masing-masing. Karena itu dalam ayat yang lain Allah taala juga mengingatkan, "Wa nad'al mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Di surat Al-Anbiya pada ayat ke-47 Allah Ta'ala juga mengatakan, kami akan memasang timbangan amal yang tepat pada hari kiamat nanti. Maka tidak ada yang dirugikan seorang pun. Tidak akan dirugikan sedikit pun siapapun.
Maka jika amalan itu hanyalah seberat biji sawi atau sesuatu yang ringan, pasti kami pun akan mendatangkan balasannya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan memastikan bahwa hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amalan saleh, orang-orang yang bertakwa yang dimasukkan ke dalam surganya dengan balasan yang sangat mulia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baginya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang demikian itulah keberuntungan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, dalil-dalil ini semua menunjukkan bahwa sungguhnya balasan yang akan diberikan Allah bagi para pelaku amal-amal soleh dan kebaikan adalah balasan yang mulia berupa surga dan segala macam kenikmatannya. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan saya dan jamaah sekalian yang hadir di sini termasuk diberikan kenikmatan Allah Ta'ala sebagai orang-orang dan golongan yang akan mendapatkan kemuliaan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nas'aluhat taufiq wal istiqamah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah disebutkan bahwa sungguhnya siapapun dan apapun amal yang kita lakukan pasti akan diberikan balasan, termasuk amal-amal saleh yang kita lakukan, baik sesuatu yang sedikit maupun banyak, yang ringan maupun yang berat, yang kecil sampai yang besar, semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala, termasuk amal saleh tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah pula bahwa sungguhnya orang-orang yang di dalam kehidupan dunia ini justru melakukan amal-amal keburukan, melakukan kekufuran dan kesyirikan, atau orang yang tidak mau mentaati perintah-perintah Allah, atau tidak peduli dengan tuntunan agama, suka meninggalkan perintah-perintah, bahkan suka melanggar larangan-larangan agama. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah sungguh orang yang seperti ini pun dia pasti akan melihat balasan atas keburukan yang dilakukannya tersebut, terutama di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita akan hal itu dalam banyak firman-Nya. Di surat Al-Baqarah pada ayat 39 Allah Taala juga mengingatkan kita, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah Taala, adapun orang-orang yang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka itu adalah para penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat yang lain, di surat An-Nisa ayat 56 Allah Ta'ala pun juga menegaskan, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul azab innallaha kana azizan hakima. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab yang sangat pedih. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan Allah tegaskan lagi dalam ayat yang lain, innaha sa'at mustaqarraw wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ma'asyiral muslimin, inilah di antara balasan yang akan disediakan Allah Ta'ala bagi para pelaku dosa, baik dia orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang fasik. Para pelaku dosa dan maksiat diancam dengan azab yang sangat pedih seperti ini. Karena itulah ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, dengan penjelasan tadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya terus-menerus kepada kita semua,
agar kita selalu istiqamah di dalam kita beribadah dan beramal saleh serta melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Dan juga kita berharap mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala macam kejelekan, keburukan, ya, dan kesesatan, ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti, sehingga kita dijauhkan oleh Allah dari azab neraka jahanam. Demikian ma'asyiral muslimin, khutbah yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi senantiasa memberikan taufik dan hidayah pada kita semua untuk terus melakukan ketaatan, istiqamah di atas iman, di atas Islam, di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat kita nanti. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana ad-dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. أقم الصلاة.